好的，你们早上好，selamat pagi semuanya，加油，semangat ya。好，今天 Opsi 老师要复习一下，刚才 Opsi 老师发了视频，老师sudah kirimkan video pembelajaran tentang grammar. Hari ini kita belajar tentang grammar atau tata bahasa anak-anak, ya. Nah, 首先呢，Opsi 老师先 share screen。好，你们能看到了吗？ Saya kelihatan? Kalau bisa kasih tanda jempol ke Lause. Oke, 谢谢。好的。今天呢，Opsi 老师先复习一下语法。老师akan review sebentar ya tentang tadi video pembelajaran tentang grammar hari ini. Nah, 首先呢，Opsi 老师先让你们打开一下你们的课本第75页。Sekarang buka buku paketnya halaman 75 atau lihat screen-nya Lause, layarnya Lause juga boleh. Ya. Boleh lihat layar Lause aja di HP atau di laptop kalian. 呀，我们今天要学习除了什么什么什么之外，还什么什么什么。Artinya adalah anak-anak tidak hanya titik-titik saja, juga titik-titik. Ya, contoh kalimatnya, 望远镜除了用于观察天空之外，还可以用于军事。Ya, 望远镜 adalah teleskop. Tidak hanya digunakan untuk memeriksa luar angkasa saja, juga dapat digunakan untuk kepentingan militer. Jadi Wang Yuanjing ini kegunaannya ada dua sekaligus. Bisa memeriksa luar angkasa, juga bisa untuk kepentingan militer. Ya, 除了之外还 di sini juga menunjukkan ada dua hal yang bisa dilakukan oleh satu subjek. Misalnya subjeknya orang, berarti orang itu melakukan dua hal sekaligus, atau bisa hal kemampuan, dua sekaligus kemampuan, atau misalnya sudah pernah ngapain dua kali sekaligus itu. Ya, contoh kalimat di bawah. Yuk. 我除了去过北京之外，还去过广州。Saya tidak pernah pergi ke Beijing saja, juga pernah pergi ke Guangzhou. Berarti subjek itu atau orang itu pernah pergi ke dua tempat, Beijing dan ya. Kemudian bawahnya, 他除了会说英文之外，还会说中文。Dia tidak hanya bisa berbicara bahasa Mandarin saja, juga bisa berbicara bahasa, kebalik. Dia tidak hanya bisa berbicara bahasa Inggris saja, juga bisa berbahasa Mandarin. Ya, jadi dia memiliki dua kemampuan sekaligus, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Kemudian yang terakhir, 他除了喜欢唱歌之外，还喜欢跳舞. Artinya adalah dia tidak hanya suka nyanyi saja, juga suka nari. Berarti dia memiliki kesukaan dua hal, yaitu nyanyi dan nari. Ya, paham sampai sini? Nah, oke, kalau paham, ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu ada di halaman 63, buku paket yang Lianxi yang 7B, yang 6B. Ya. Nah, Opsi Lause kasih tahu dulu cara mengerjakannya gimana sih Lause. Nah, ini satu orang atau subjek yang ada satu dapat melakukan dua hal yang berbeda. Atau melakukan kata kerja, ada dua kata kerjanya. Ya. Contohnya misalnya Wang Yuanjing itu kan teleskop, itu subjek. Wang Yuanjing bisa melakukan dua hal, yaitu satu memeriksa luar angkasa, yang kedua bisa kepentingan militer. Jadi ada dua hal atau dua kemampuan yang dilakukan oleh Wang Yuanjing, teleskop. Nah, contoh soal yang di bawah ini. Lause kasih tahu Nana, Yiwai di sini hampir mirip dengan Cuai, artinya di sini. Jadi sama saja penggunaannya, ya. 妈妈要收拾房间，妈妈还要洗衣服. Di sini berarti subjeknya ada satu tok ya, yaitu mamah ya.
Mama berarti bisa melakukan dua hal atau dua kegiatan, yaitu membersihkan kamar dan mencuci baju. Nah, berarti nanti yang ditulis subjek mamanya cuma satu kali aja. Gini nulisnya. Mama 除了要收拾房间以外，还要洗衣服。Nah, di sini mamahnya cuman satu kali aja anak-anak ditulisnya. Ada di depan sendiri. Oke? Mama 除了要收拾房间之外，还要洗衣服。Nah, 除了nya diletakkan setelah subjek, yaitu subjeknya adalah mama. Ini subjek. Ya, mama 除了要收拾房间之外, mama yang di sini tidak perlu ditulis lagi. Oke? 还要洗衣服. Langsung aja. Ya. Kemudian yang kedua, Yun Yun hui chang ge, Yun Yun hai hui tiao wu. Berarti subjeknya orangnya cuma satu, yaitu Yun Yun. Berarti Yun Yun itu bisa melakukan dua hal, yaitu changke dan tiawu, nari. Nah, nanti cara bikinnya sama dengan yang di atas. Subjeknya dulu Yun Yun, Yun Yun, kemudian chule, hui changke. Chulenya ditaruh di sini chulenya setelah subjek. Ya, Yun Yun hui chule hui changke. Zhiwai, hai hui tiawu. Ya, Yun-Yunnya cuma sekali anak-anak. Yun-Yunnya cuma sekali. Nah, Yun-Yun cuma sekali. Kemudian Chule-nya setelah subjek. Ya, yang Yun-Yun di sini tidak perlu ditulis lagi. Paham? Oke ya, sedikit paham ya, pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah paham, lanjut. Nah, ini jawabannya yang ini. Kemudian lanjut di halaman selanjutnya, yaitu nah, ini. Nah, ini beda lagi. Ini penggunaan chule iwai-nya beda dengan yang barusan. Jadi, penggunaan chule iwai di sini yaitu ada dua subjek yang berbeda tetapi bisa melakukan hal yang sama. Satu hal yang bisa dilakukan tapi orangnya yang berbeda. Contoh, ayah sama ibu sama-sama bisa masak atau sama-sama suka masak, tapi subjeknya dua, ayah dan ibu, orangnya beda. Tapi hal yang dilakukan cuma satu, kebalikan yang tadi. Ya, contohnya di sini. 我喜欢集邮，哥哥也喜欢集邮。集邮 artinya mengoleksi perangko. Ya, saya suka ngoleksi perangko. Kakak juga suka ngoleksi perangko. Berarti saya dan kakak sama-sama suka ngoleksi perangko ya anak-anak. Nah, nanti cara nulisnya gimana loh, Se? Cara nulisnya, culenya dulu yang di depan. Ya. Salsa, boleh aku Lose. cuci muka nggak? Kayaknya aku ngantuk. Cepet ya, Lose lagi nerangin nih. Takutnya nanti ketinggalan nggak mudeng. Ya. Salsa, nanti Ya. ini keluar di classroom nggak? Iya, keluar. Nah, sekarang perhatikan dulu yang jawaban Lose yang nerangin ya. Nanti kalau misalnya itu selesainya lihat Google Classroom aja. Oke? Nah, jawabannya selesaiin dulu yang di sini. Lihat Lose penjelasannya. Culenya ada di depan, anak-anak. Ini agak sulit, jadi kalian harus benar-benar memperhatikan Lose. Ini sekarang culenya di depannya subjek. Nih, subjeknya ini ya, 我. Culenya di depannya. 除了我以外，哥哥也喜欢集邮. Nah, sekarang keterangan sihuan jiyo-nya cukup ditulis satu kali yang di belakang, bagian belakang. Jadi ini nanti coret aja yang di depan, nggak usah. Cuma ditambahi 除了我以外.
Keke ye xi huan jiu. Paham? Ini ditulis ulang, yang ini ditulis ulang. Kalau yang ini tidak usah ditulis subjeknya, cuman subjeknya aja setelah chule. Terus tambahin iy, kemudian keterangan belakangnya ditulis ulang di sini. Anak-anak, hai di sini diganti ye ya, karena sebelumnya ada hai, tapi kita pakai ye. Chule sama-sama iy, ye sama-sama. Ya. Nomor 1, jawabannya gimana, Lause? Yun Yun khao de hen hao, Liang Liang ye khao de hen hao. Yun Yun ujiannya bagus nilainya. Liang Liang juga bagus nilainya. Jadi Yun Yun dan Liang Liang sama-sama bagus nilainya. Jadi yang ditulis pertama adalah dulu. Chule, Yun Yun, iy, langsung iy. Chule, Yun Yun, iy. Liang Liang, ye khao de hen hao. Ini ditulis ulang semuanya belakang. Nah, ini tidak usah ditulis. Ya. Jawabannya begini. Lose, Nah, ini apa diganti ye, Lose, hanya. iya betul. Hanya diganti ye. 除了云云之外，亮亮也考得很好。Ya. Kemudian yang ketiga, Papa 去过北京, Kuku也去过北京. Papa sama Kuku sama-sama pernah pergi ke Beijing. Jadi dua orang itu pernah pergi ke suatu tempat yang sama, yaitu Beijing. Jadi papahnya yang di depan ini sebelumnya dikasih chule. Ya, chule ditaruh di depan dulu. Chule, papa, cuai, ini coret Cikuo Beijing ya, karena sama yang di belakang udah ada. Chule, papa, cuai, kuku, ye, Cikuo Beijing, ini ditulis ulang lagi. Oke, paham? Gampang kok ini sebetulnya kalau udah dipelajari lagi, nanti terlihat mudah. 除了爸爸之外，姑姑也去过北京。Ya. Nah, lanjut ke maaf, ini belum. Maaf. Nah, ini ini selanjutnya adalah kita akan belajar grammar yang satunya lagi ya, anak-anak ya. Nah, belajar grammar say, say, artinya siapa atau siapapun. Contoh kalimatnya, 谁也说不出道理来, siapapun juga tidak tahu alasannya. Ya. Kemudian yang bawahnya cuma ditambahi say gitu doang depannya. Contoh kalimatnya lagi, 谁也不知道, siapapun juga tidak tahu. Terus, 谁都爱去玩, siapapun suka pergi bermain. 谁都想看, siapapun ingin melihat. 谁也没去过, siapapun juga belum pernah pergi. Ya. Tambahin say di depan kalimatnya. Menunjukkan bahwa siapapun juga udah pernah pergi, siapapun juga nggak tahu. Ya, artinya siapa atau siapapun. Oke? Nah, ini adalah contoh soalnya. Gampang anak-anak, kuncinya cuma satu, perhatikan secara ngerjainnya. Ini kan 这种现象大家都说不出道理来，这种现象谁都说不出道理来。大家nya di sini diganti dengan kata 谁. Cukup ganti 大家 di sini pakai kata 谁. 大家 di sini anak-anak diganti dengan kata 谁. Paham? Semuanya ditulis semuanya ditulis sama persis dengan soalnya kecuali 大家 diganti dengan 谁. Ya. Contoh nomor 1. 他去哪儿?
大家都不知道. Berarti 大家nya yang ini diganti dengan kata apa? 谁? Ya. Nomor 2, Hayang Kongyuan, 大家都喜欢去. 大家di sini juga diganti pakai kata 谁. Kemudian 大家都想去游览长城. 大家di sini diganti dengan kata 谁. Terakhir, 那个电视节目大家都没看过. 大家di sini diganti dengan kata 谁. Ya. Perhatikan Nosa. Jawabannya ada di sini. Nomor 1. 他去哪儿谁都不知道. Nah, ini jawabannya. 他去哪儿谁都不知道. Nomor 2. Katanya teman-teman itu Eva Syakira katanya suaranya Lausa kecil. Kecil? Sekarang udah kedengeran belum? Besar? Dari tadi besar kok, Lausa. Oh, dari tadi udah Aku besar mau kok ya? sama. Oh, berarti Aku besar. volumenya Nana dibesarin lagi aja. Aku dari 100, Lausa. Ya, lanjut ya Nana ya. Takut gak selesai nih waktunya. Yuk, nomor 2. Hayang Kongyuan, 谁都喜欢去. 大家nya diganti 谁 di sini. Paham? Nomor 3 berarti langsung 谁 depannya. 谁都想去游览长城. Siapapun ingin pergi berkunjung ke Great Wall China. Nomor 4. 那个电视节目谁都没看过. Nah, ini jawabannya. 那个电视节目谁都没看过. Jawabannya udah ditulis anak-anak apa udah selesai ngerjain sendiri? Bisa ngerjainnya? Bisa. Bisa. Dan selesai. Gimana? Oke, udah selesai. Hebat. Ya. Lausa, Ya. itu tadi yang apa liwai kok diganti C, kenapa? Itu boleh pakai dua-duanya, Eugene. Pakai iwai juga bisa. Kalau pakai cuai juga Losa nggak nyalahkan. Karena itu grammarnya kita sedang belajar cuai. Ya. Jadi pakai dua-duanya. Misalnya Eugene mau pilih salah satu juga nggak apa-apa. Oke? Oke. Yang penting Eugene paham, mudeng apa yang dimaksud kalimat tersebut. Apa yang dimaksud katanya. Kata itu, grammarnya itu artinya apa, cara penggunaannya bagaimana, yang penting tahu. Oke? Ya. Kemudian lanjut. Terakhir adalah putan erjie. Putan erjie artinya tidak hanya titik-titik-titik dan atau tetapi juga. Ya. Contoh kalimatnya. 他不但会说中文，而且会说英文。Berbicara bahasa Mandarin, juga bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, putan erjie. Dia tidak hanya bisa berbicara Mandarin, tetapi juga bisa berbicara bahasa Inggris. Gampang. Jadi dia nggak cuma bisa apa, tetapi juga bisa apa. 他不但会唱歌，而且会跳舞。Dia tidak hanya bisa nyanyi, tetapi juga bisa nari. Paham? Kemudian yang kedua, 我不但会唱歌，而且唱得很好。Saya tidak hanya bisa nyanyi, dan juga nyanyiku bagus banget. Atau saya tidak hanya bisa nyanyi, tetapi nyanyiku bagus banget loh, aliasnya hebat. Nggak cuma bisa sekedar nyanyi-nyanyi biasa, tetapi nyanyiku sangat hebat atau bagus. Gitu. Contoh kalimat yang simpel gini. 我不但去中国，而且去法国。
Saya tidak hanya pergi ke China, tetapi pergi ke Fakuo, Prancis. Nah, contoh soalnya ada di sini anak-anak. Halaman 59, nanti kalian kerjakan ya. Ada dua hal. Ada dua kalimat yang harus disatukan dengan kata putan dan erjie. Contohnya, 远处的景物可以看得很清楚。远处的景物还一下子放大了好几倍。Jadi ada dua hal atau dua kegunaan yang bisa dilakukan oleh Wang Yuanqing ini kan, 远处的景物. Benda yang jauh tidak hanya terlihat sangat jelas, tetapi juga bisa diperbesar berkali-kali lipat kalau menggunakan teleskop itu. Nih, jawabannya, 远处的景物不但看得很清楚，而且一下子放大了好几倍。Benda yang jauh tidak hanya terlihat sangat jelas, tetapi juga bisa diperbesar berkali-kali lipat. Ya. Jadi di sini putannya diletakkan setelah subjek. Subjeknya 远处的景物. Ini subjek namanya, subjek anak-anak. Nah, ini subjeknya. Ya, subjeknya. 远处的景物. 不但看得很清楚, koma, erjie-nya ditulis di depannya yang ini. 一下子放大了好几倍. Yang ini tidak perlu ditulis lagi. Karena sama dengan yang di depan. Paham? Nah, nomor 1 contohnya. Yun Yin喜欢 Yun Yin 唱得很好. Berarti subjeknya dulu ditulis pertamanya Yun Yin. Terus kemudian putan, 喜欢唱歌, koma, erjie, 唱得很好听. Ini nggak perlu ditulis lagi. Jawabannya adalah teng-teng. Nah, 云云不但喜欢唱歌，而且唱得很好. Ya, sambil dilihat, sambil dikerjakan punya kalian. Nah, terus yang kedua, 北京的冬天常常下雪，北京的冬天下雪下得很大。Musim dingin di Beijing sering turun salju. Musim dingin di Beijing turun saljunya sangat deras. Jadi Beijing的冬天 adalah subjeknya. Musim dingin di Beijing. 北京的冬天不但常常下雪，而且下雪下得很大。Ini jawabannya. Ya. Jadi ininya tidak perlu ditulis 2 kali subjeknya, cukup 1 kali aja. Ini nomor 2 nggak usah ditulis. Cukup yang ini aja. 北京的冬天，北京的冬天不但常常下雪，而且下雪下得很大。Bisa? Paham nggak? Oke. Kalau bisa, kita akan lanjut, anak-anak. Ke halaman selanjutnya. 这家超市里的东西很贵，这家超市里的东西还不好。Nanti ini dikerjakan sendiri ya. Nah, ini nanti kalian coba kerjakan sendiri. Gimana cara mengerjakannya? 这家超市里的东西很贵, berarti subjeknya di sini. 这家超市里的东西不但很贵. Nih, subjeknya di sini nih anak-anak. Coba perhatikan Lause. Nih, subjeknya di sini.
Nah, setelah ini ditambahi kata putan. 这家超市里的东西不但很贵. Ya. Terus kemudian ercie, ditambahi ercie, di sini ercie-nya. Terus kemudian tambah ini. Hai puhao. Ini nggak usah ditulis. 这家超市里的东西不但很贵，而且还不好. Sambil diperhatikan ya. Kemudian yang keempat, 妹妹喜欢吃中国菜，妹妹还想去中国旅行. Jawabannya, subjeknya dulu. Meme dulu di depan, kemudian ditambahi putan. Meme, putan. 喜欢吃中国菜, suka makan masakan China. Kemudian, ercie, ercie. 想去中国旅行. Ini meme-nya nggak usah. Ya. Sampai di sini paham? Agak sulit anak-anak, ini grammarnya memang agak rumit, tapi harus dipelajari. Kalau nggak paham nanti diputer-puter ulang ya video dari Lause ya. Paham, Lause. Paham. Paham? Oke, bagus, sip. Siapa yang belum paham kira-kira? Ya, sekali lagi. 这家超市里的东西不但很贵，而且还不好. Dan 妹妹喜欢吃中国菜. Berarti 妹妹不但喜欢吃中国菜，而且想去中国旅行. Kenapa, Yucin? Rosa? Ya. Putus-putus. Putus-putus. Sekarang masih putus-putus enggak? Suaranya putus-putus, Rosa. Masih sekarang, udah bisa. Rosa? Ya? Halo? Udah jelas kok, Le. Udah jelas? Serem banget. Aku belum jelas. Suaranya Rosa nggak ada. Sinyalnya lewat. Sinyalnya Bisa kan? full. Ya. Aku pakai wifi. Ya, sinyalmu, Kle. Sinyal wifi-mu, Kak. Ya. Wifi ku penuh. Bandit is low. Kenapa? Rosa? Nggak jadi. Berarti aku harus nanti Halo? disaminnya di Google Form ya? Ya. Kalau udah selesai kan di foto tuh. Tadi di Google Form. Ya, kayak biasa, Klo. Chloe, jangan lupa dikumpulin Aku ya cuma tugasnya. suaranya. Gambarnya nggak ada. Koneksimu, Kle, itu koneksimu. Ada